Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, alhamdulillah ya pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pada kesempatan malam ini kita akan membahas dalil-dalil yang menetapkan adanya tangan Allah ya. Isbatu al-yadaini lillahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Yaitu menetapkan adanya kedua tangan bagi Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim yang mulia. Nah, di dalam masalah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dua dalil untuk menunjukkan bahwa di antara sifat zatiyah khobariyah Allah Ta'ala itu bahwa Allah memiliki dua tangan. Nah, dalil yang pertama Bapak Ibu berdasarkan surah Shad ayat 75. Allah Ta'ala berfirman ya, mengatakan kepada iblis, mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada sesuatu yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Adam maksudnya. Apa yang mencegah engkau atau menghalangi engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini diantara dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dengan ayat ini beliau ingin mengatakan bahwa Allah itu memiliki dua tangan. Pertanyaan mamana aka di dalam ayat ini merupakan istifham litaubih ya. Pertanyaan untuk mencela iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, padahal disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang mengatakan katanya iblis itu tauhidnya lebih murni daripada kita katanya. Ada itu tokoh sekuler ya di Indonesia, dia mengatakan bahwa iblis itu tauhidnya lebih murni karena ketika disuruh sujud kepada Adam dia nggak mau. Katanya begitu, itu dasarnya. Nah, padahal keengganan iblis sujud kepada Adam itu bukan karena mentauhidkan Allah. Alasannya apa? Karena sombong, hasad, dia ngerasa lebih baik daripada Adam. Bagaimana mungkin orang yang bertauhid tapi dia tidak taat kepada Allah? Kan Allah yang nyuruh, usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian wahai malaikat dan iblis kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kalau memang dia bertauhid harusnya dia taat. Nah, ini kekeliruan pandangan sebagian orang sekuler ya, yang katanya iblis itu lebih bertauhid. Nah, ini batil jelas. Nah, iblis tidak mau. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah menciptakan Adam itu dengan kedua tangannya. Gitu. Iblis disuruh sujud tapi tidak mau karena iblis merendahkan Adam. Dalam surah Al-Isra ayat 16 dia mengatakan asjudu liman khalaqtatina. Apakah aku sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Sementara dia diciptakan dari api gitu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka kalimat lima khalaqtu biyadayya
Ini artinya Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Bi yadayya. Yadayya itu dari kata yadaini. Yadun mufrad, yadani musanna. Ya. Jamaknya apa? Aidin ya. Aidi itu jamak. Nah, biyadayya aslinya itu biyadaini. Yadain. Musanna karena didahului oleh huruf jar ba, maka yang harusnya yadani jadi yadaini, biyadaini. Kenapa yadayya? Karena dinisbatkan kepada Allah, kepada dirinya. Kalau isim musanna menjadi mudhof, maka qaidahnya huruf nunnya dibuang. Harusnya yadaini harusnya, tapi karena dia diidofahkan, disandarkan kepada ya mutakallim di sini, maka bunyinya bi yadayya. Nah, ini jelas secara bahasa menunjukkan dengan kedua tanganku, sigoh tasniyah, bentuk musanna ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekaligus ayat ini juga menetapkan adanya sifat penciptaan, bahwa Allah itu memiliki sifat bisa menciptakan. Nah, kalau ini namanya sifat fi'liyah. Kalau tangan sifat zatiyah khobariyah, kalau menciptakan sifat fi'liyah. Menetapkan isbat al-yadaini lillahi subhanahu wa ta'ala ya, ayat ini tadi menetapkan kedua tangan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan kedua tangannya itulah ya, Allah melakukan sesuatu. Nah, di sini disebutkan menciptakan. Allah menciptakan dengan kedua tangannya. Termasuk nanti di hari akhir Allah akan menggenggam ya, bumi dan langit dengan tangannya. Misalnya dalam surah Az-Zumar ya, ayat 67 Allah mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an ya qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungan, dan bumi seluruhnya qabdatuhu yaumal qiyamah. Maksudnya ada dalam genggaman Allah kelak nanti pada hari kiamat. Nah, jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itu menguatkan bahwa memang Allah itu punya tangan. Para ulama berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ada 3 perkara yang Allah lakukan langsung dengan kedua tangannya sendiri. Di seluruh alam raya ini ada 3 hal yang Allah lakukan dengan kedua tangannya sendiri secara langsung. Apa itu? Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, "Innallaha azza wa jalla khalaqa salasata asya ya. Salasata asya'in biyadihi." Sesungguhnya Allah azza wa jalla menciptakan 3 perkara dengan tangannya. Yang pertama, khalaqa Adam biyadihi. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Wa katabat Taurat biyadihi. Allah menulis Taurat dengan tangannya. Wa gharasa jannata adnin biyadihi. Dan Allah menanam ya, pepohonan di surga Aden itu dengan tangannya. Nah, itu ada hadis ya dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka sebagian ulama mengatakan ya, ada 3 hal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain ya. Ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga nanti ada dalam hadis Al-Baihaqi. Nah, rujukan hadis tadi bahwa ada 3 perkara yang Allah ciptakan dengan tangannya. Apa tadi yang 3 itu? Adam menulis Taurat sama menanam pohon di surga Aden. Nah, pohon-pohonan. Nah,
Maka bahadihi salah satu asya kulluha kanat biyadillahi ta'ala. Ketiga perkara ini semuanya langsung dibuat oleh tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini Ibnu Utsaimin yang menyinggung perkara lain yang tapi ini tidak ada kaitan secara langsung sebenarnya dengan masalah kedua tangan ya. Oleh karenanya kita lewati. Lalu bagaimana menurut Syekh Al-Fauzan? Beliau mengatakan maksud lima khalaqtu biyadayya itu basyartu khalqahu biyadayya min ghairi wasitatin. Jadi langsung Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya tanpa ada perantara. Wa hadza fi hadza tasyrif wa takrim li Adam. Ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan Nabi Adam sampai Allah ciptakan sendiri dengan tangannya. Bapak Ibu dan sekalian, kalau ada orang mengatakan enggak mungkin Allah punya tangan. Ada orang menolak gitu, menolak ayat ini. Ini bukan berarti Allah punya tangan. Tapi tangan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan gitu. Jadi mana aka antas juda lima khalaqtu biyada, yaitu artinya apa yang menghalangi engkau iblis untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaanku. Biyadaya itu dengan kekuasaanku. Nah, kata mereka begitu. Ini tidak mungkin. Tafsir, takwil seperti ini batil Bapak Ibu. Tidak mungkin. Satu kata biyadaya itu kan menunjukkan sigoh musanna, tasniyah tadi kan. Berarti kalau ada orang menafsirkan mentakwil biyadaya itu dengan kekuasaan, berarti bi qudrataini kan, dengan kedua kekuasaan Allah. Hadza mustahil, tidak mungkin. Jadi batil dengan sendirinya. Yang kedua, jika makna yadaya dalam ayat ini ya, surah Shad ayat 75 ini diartikan qudrah, kekuatan, lalu apa bedanya Adam dengan iblis? Semua makhluk tentu saja Allah ciptakan dengan kekuatan, dengan kemahakuasaannya. Tapi Adam khusus. Adam khusus. Dia ada kekhususan min khususiyati Adam, yatamayyazu biha, yang dengannya dia berbeda dengan yang lain. Apa itu? Tadi Allah langsung ciptakan Adam dengan kedua tangannya, yang lain tidak gitu. Nah, maka tidaklah mungkin alias mustahil kalau kata biyadaya ini ditafsirkan atau ditakwil dengan kekuasaan. Terbantahkan. Yaitu, jadi batil lah orang yang mengatakan kekuasaan maksudnya bukan tangan. Berarti mereka melakukan takwil sekaligus mentaktil. Mentakwil tapi menolak. Wa tahrib, merubah sekaligus. Bahkan wa tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk itu. Nah, akhirnya dia karena dia mentasbih, mau tidak mau dia melakukan taktil tadi, menolak dan tahrib sekaligus dalam waktu yang sama. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua dari surah Al-Maidah ayat 63 yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki dua tangan. Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Berkatalah orang Yahudi bahwasannya tangan Allah itu terbelenggu, kata mereka. Gullat aidihim walu'inu bima qalu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan itu. Bal yadahu, nah bahkan yadahu, kedua tangan Allah itu mabsutotani, terbuka, yunfiku kaifa yasha. Allah memberikan ya, mengeluarkan rezekinya, memberikan rezekinya kepada bagaimana yang Allah sebagaimana Allah kehendaki. Ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi orang Yahudi itu menuduh Allah macam-macam ya. Dan ini penghinaan gitu. Allah dianggap tangannya terbelenggu. Ini para pengikut Nabi Musa alaihi salam ya, orang-orang Yahudi itu. Nah, artinya Allah pelit gitu. Allah itu pelit kata mereka. Yadullah maglulatan. Bahkan
mereka berani mengatakan Allah itu fakir katanya. Innallaha fakir, miskin Allah itu. Nah, apa buktinya kalau Allah itu miskin, kata mereka ya, orang-orang Yahudi? Karena kalau Allah tidak miskin, Allah tidak mungkin minta dipinjami pinjaman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245 Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lah." Barang siapa orang yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan untuknya. Memberikan pinjaman kepada Allah. Orang yang minjem itu biasanya menurut logika mereka ini miskin, orang miskin. Berarti Allah, innallaha fakir, kata mereka. Sesungguhnya Allah itu fakir. Dan bahkan dalam surah Ali Imran ayat 181, nah Allah katakan bahwa orang Yahudi itu mengatakan innallaha fakir. Allah itu fakir. Mereka berani melakukan hal itu. Nah, berkaitan dengan ayat tadi Al-Baqarah 245, maka orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, Muhammad," katanya, "Inna rabbaka ibtaqar." Sesungguhnya Tuhanmu itu fakir. Sara yastaqridu minna. Makanya dia minta pinjaman kepada kami. Qatalhumullah. Semoga Allah melaknat orang-orang ya Yahudi. Itu. Ya. Jadi mereka bilang Allah itu pelit, Allah itu fakir. Dan mereka punya dalil gitu. Menuduh Allah fakir itu punya dalil. Apa dalilnya? Nah, meminjami, minta pinjaman yang baik kepada hamba. Apa dalilnya yang mereka gunakan untuk mengatakan bahwa Allah itu pelit? Nah, itu kata mereka, buktinya apa gitu? Kok mereka mengatakan Allah innallaha fakirun? Tadi surah Al-Baqarah ayat 245. Lalu kenapa mereka mengatakan Allah itu pelit? Yadullah maglulah tadi. Karena kata mereka, andai kata Allah tidak pelit, maka semua orang pasti kaya. Lakana nasu kulluhum agniya. Tapi kenapa ada orang kaya, ada orang miskin? Pelit kan? Berarti Allah hanya ngasih beberapa orang hamba tertentu saja. Logika mereka begitu, gitu. Makanya kata mereka, bal yadahu, yadullah maglulah. Terbelenggu gitu, Allah itu pelit. Kalau Allah tidak pelit, maka Mas Muarif kaya raya, Pak Lukito kaya raya, ya, Mas Wikan kaya raya, Mas Nurholik, semua kita kaya semua. Nah, faktanya kan enggak. Nah, itu logika orang Yahudi. Makanya Allah itu kata mereka pelit gitu. Bahkan Allah itu lemah kata mereka. Apa buktinya Allah itu lemah? Nah, buktinya kata mereka, Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mulai Ahad ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtu istirahat kata mereka. Kan dalam seminggu ada 7 hari. Nah, Allah istirahat itu menunjukkan Allah itu lemah. Makanya Allah butuh istirahat. Wah, ini kacau balau orang Yahudi ini ya. Jadi mereka memang seperti itu, mentahrib ya. Maka orang yang suka mentahrib itu ya sama sifatnya dengan orang Yahudi. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nah, lalu Allah hukum orang Yahudi itu dengan mengatakan gullat aidihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Artinya orang Yahudi itulah sebenarnya orang pelit. Orang Yahudi itu asadun nasi jam'an lil mal wa man'an lil ato. Orang Yahudi itu adalah orang yang paling senang ngumpulin harta dan paling pelit. Susah memberi. Fahum abkhalu ibadillahi azza wajalla. Kata saya Ibnu Utsaimin. Orang Yahudi itu adalah manusia paling bakhil, abkhadun nas, abkhadul ibad, wa asadduhum sahan fi talabil mal, dan mereka itu orang-orang yang pelit, rakus, serakah, orang Yahudi itu. Jadi mereka kalau memberi sesuatu tidak mungkin gratisan. Jadi jangan dikira mereka misalnya punya
lembaga apa charity ya, apa namanya, charity, lembaga itu donasi lah ya, itu dibalik mereka berdonasi, di situ sebenarnya mereka ingin mengeruk keuntungan yang besar, yang banyak untuk menguasai seluruh alam ini. Ada maunya. Jadi jangan dibilang orang Yahudi itu gampang memberi, enggak. Jadi mereka itu dihukum oleh Allah memang menjadi manusia paling pelit. Nah, ketika mereka memberi, ya, yubzilun liar bahu aksar, memberi tapi supaya dapat untung lebih. Nah, itu hukuman buat mereka. Jadi manusia paling pelit dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ayat ini pun di situ menjelaskan bal yadahu, akan tetapi kedua tangan Allah. Jadi Allah itu memiliki dua tangan. Oke, sementara ini Bapak sekalian, nanti insya Allah kita sambung lagi ya penjelasan, termasuk nanti pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan bagaimana kalau Al-Quran ada ungkapan yang menunjukkan, mengisyaratkan bahwa Allah punya lebih dari dua tangan dan seterusnya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah itu memiliki dua tangan. Dalilnya adalah ini. Satu surah apa? Shad ayat 75 dan surah Al-Maidah ayat 64. Baik Bapak Ibu dan sekalian, sebelum diakhiri apakah ada pertanyaan? Ya, monggo kalau kita. Pertanyaan saya, siapakah iblis, Pak? Ya, dari golongan apa? Karena ada yang mengatakan bahwa iblis itu sebelum diciptakan Adam itu merupakan golongan malaikat yang taat dan patuh pada Allah. Kemudian pada selanjutnya yang menggelincirkan Adam itu adalah setan yang mengeluarkan dari surga itu ada setan. Kemudian apa hubungan iblis dengan setan? Ya. Nah, ada yang menyebutkan lagi bahwa iblis itu dari golongan jin. Mana yang benar? Ya. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Lukito. Yang pertama, iblis itu dulu bagian daripada malaikat ya. Sebelum ada manusia, sebelum manusia diciptakan. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ketika menjelaskan ya kisah iblis dan Adam di surah Al-Baqarah, itu memang iblis itu dulu baik, bahkan namanya bukan iblis awalnya. Iblis itu belakangan. Nama aslinya Al-Haris, Haris namanya. Haris. Mana Pak Haris? Al-Haris. Lalu Allah menciptakan satu makhluk di muka bumi, tapi makhluk ini melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Makanya kan malaikat tanya dalam Al-Quran kan ada surah Al-Baqarah, apakah engkau akan menciptakan yang makhluk yang dulu melakukan kerusakan di atas muka bumi dan saling menumpahkan darah? Karena memang sebelum manusia di bumi ini ada makhluk. Nah, ada makhluk. Lalu Allah menugasi si Haris ini untuk membereskan, menghabiskan makhluk Allah yang melakukan kerusakan. Akhirnya dihabisi. Kemanapun si makhluk ini pergi oleh Haris ini, ditangkap, dihabisi, naik ke gunung dikejar, ya, berenang ke lautan dikejar sampai habis semua. Nah, lalu mereka merasa punya jasa. Nah, mereka merasa punya jasa dan merasa lebih senior. Memang lebih senior. Iblis si Haris ini jauh lebih dulu diciptakan daripada Adam. Loh, kok tiba-tiba Allah menciptakan makhluk namanya Adam, dia disuruh sujud. Dia ngerasakan belum lagi diciptakan dia dari api gitu ya. Merasa berjasa, merasa lebih senior, merasa lebih baik bahan dasarnya. Akhirnya tidak mau sujud. Nah, akhirnya oleh Allah Ta'ala ya si Haris ini dijauhkan dari rahmatnya, dibuat putus asa. Nah, maka
Ablasa yublisu iblis. Iblis itu dari kata ablasa. Ablasa itu orang yang makhluk yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kenapa disebut syaiton? Syaiton itu ya adalah syatona ya. Syatona itu yang terusir. Gitu, di antara maknanya secara bahasa ya. Nah, terus apakah dia bagian dari jin? Sebenarnya malaikat juga iya. Karena kata jin itu kan sesuatu yang tersembunyi. Janna ya jin itu tersembunyi. Nah, jadi malaikat pun iblis, jin ya itu satu jenis sama-sama tidak terlihat. Nah, maksudnya dari jin dalam arti tidak terlihat oleh mata manusia. Itu Palu kita. Nah, tentang tadi ya sebenarnya dulu namanya Haris namanya, bukan iblis atau bukan syaitan. Ya itu. Sudah terjawab semua kayaknya ya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu silakan nanti antum baca dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Panjang sekali beliau menerangkan sejarah si Haris berubah menjadi iblis itu. Nah, sampun jelas Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah ya. Baik. Kita cukupkan Bapak Ibu dan sekalian kajian kita pada malam hari ini. Ya, insya Allah nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kekeliruan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.